Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Kita awali dengan doa pembuka seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Kita lanjut kembali pembahasannya, masih surah Ibrahim ayat ke-31 ya. Kebaca nggak Pak yang di layar? Surat Ibrahim ayat 31 sampai dengan 34 insyaallah. Ya, siang ini kita akan bahas itu. Surah Ibrahim ayat 31. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yunfiqu mimma razaqnahum wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khilal. Tiya yawmun la bay'un
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره فلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار لظلوم kafar. Baik, sampai 34 ya. Qul, katakanlah Muhammad, lamma amara Allah ta'ala rasulahu an yaqula liulaika allazina baddalu ni'matallahi kufran
ketika Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya agar mengatakan kepada orang-orang yang mengganti nikmat Allah itu dengan kekufuran, yakni menyikapi nikmat yang Allah berikan dengan kufur terhadap nikmat tersebut, tidak mensyukurinya, dengan diperintahkan agar Nabi katakan kepada mereka di ayat 30 sebelumnya, qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Katakan Muhammad kepada mereka yang terus-menerus mendustakan itu, kepada mereka yang terus ingkar kepada kebenaran itu. Mereka sudah diberi nikmat oleh Allah, diberikan akal untuk berfikir, diberi mata pendengaran untuk mendapatkan kebenaran. Dengan itu semua, jika apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, bukti-bukti kebenaran sudah mereka ketahui, tidak juga mau mereka beriman, katakan kepada mereka, silahkan bersenang-senanglah kalian di dunia ini untuk sesaat, karena tempat kembali kalian adalah neraka. Begitu kan? Sebelumnya itu. Nah, maka di ayat 31 ini Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya agar mengatakan kepada hamba-hambanya yang beriman. Apa? Qul, katakanlah Muhammad, li'ibadiyalladzina amanu, kepada hamba-hambaku yang telah beriman. Apa yang harus dikatakan kepada mereka? Yuqimus shalah, agar mereka mendirikan sholat. Satu ini pesan dari Allah, ya. Beda dengan pesan terhadap orang-orang kafir. Kalau orang kafir, silahkan kalian bersenang-senang saja mumpung di dunia, karena kembali kalian nanti ke neraka. Gitu. Tapi kepada orang yang beriman, katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang telah beriman, agar mereka mendirikan sholat. Jangan ikut-ikutan dengan orang-orang kafir itu. Gitu. Cari kesenangan aja hidupnya di dunia. Karena tempat yang sesungguhnya bukan di sini. Tempat tinggal itu bukan dunia. Tempat tinggal itu nanti di akhirat. Allah ingin orang-orang yang beriman ini ada di surga, maka laksanakan, dirikan sholat. Apa maknanya mendirikan sholat itu? Yu'adduha alal wajhil ladzi syuri'at alaih, yaitu agar mereka, orang-orang yang beriman ini, melaksanakan sholat sesuai dengan cara-cara yang disyariatkan. Syarat rukunnya terpenuhi, tata caranya juga sesuai dengan yang dicontohkan Nabi. Itu artinya niat dan tujuannya juga ikhlas semata-mata karena mencari ridha Allah. Nah, itu maknanya. Sesuai dengan yang disyariatkan itu adalah syarat rukunnya terpenuhi secara fikih sehingga sholatnya dianggap sah. Praktek sholatnya juga sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi, serta tujuan dari sholatnya juga semata-mata ikhlas karena mencari ridha Allah. Karena kalau tidak ada keikhlasan, walaupun sholatnya benar sesuai dengan yang dicontohkan Nabi, maka tidak akan diterima. Ya. Nah, di sini diberikan gambaran seperti apa cara yang disyariatkan itu. Fayutimmu ruku'aha wa sujudaha wa yu'adduha fi awqatiha
al-muayyanatin laha, yaitu mereka menyempurnakan rukuknya, menyempurnakan sujudnya. Nah, inilah mendirikan sholat itu, menyempurnakan ruku, bukan hanya mempraktekkan ruku dalam sholatnya, tapi menyempurnakan rukuknya. Ada tumak ninah saat ruku itu. Kemudian pada saat ruku, telapak tangan yang laki-laki dibuka dan menggenggam lutut. Siku lurus, jangan ditekuk. Gitu. Itulah posisi ruku yang sempurna. Ya, posisi ruku yang sempurna. Terus ya punggung. Nah, ini ketika ruku harus lurus sejajar dengan kepala. Inilah posisi ruku yang sempurna. Ya. Posisi ruku yang sempurna seperti itu. Jadi, dan harus ada tumak ninah, ada jeda begitu. Tuh pada saat ruku. Kenapa ruku dan sujud yang ditekankan? Karena banyak orang yang tidak memperhatikan itu, khususnya pada saat ruku dan sujud. Di samping itu juga karena posisi ruku dan sujud adalah posisi paling utama ketika sholat. Bahkan pada saat sujud kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu minar rabbi wa huwa sajidun, bahwa posisi paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah pada saat ia sedang pada saat ia sedang bersujud. Tuh. Jadi posisi paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika ia sedang bersujud. Makanya dianjurkan saat sujud, terutama sujud terakhir, agar memperbanyak doa di situ. Kenapa? Itu posisi paling dekat kita dengan Allah. Gitu? Jadi posisi kita paling dekat dengan Allah adalah ketika sujud. Nah, jadi sempurnakan ruku dan sujudnya. Nah, posisi sempurna saat sujud adalah ketika meletakkan 7 anggota sujud pada tempat sholatnya. Yang mana anggota sujud itu? 1, dahi, jidat, ya. Jadi dahi ini kalau pakai peci biasa kita di depan dahi begini, nah berarti pada saat sholat pecinya nah digeser supaya ini dahinya terbuka, ya. Bukan supaya hitam tujuannya, ya. Bukan supaya ada tanda hitam, karena tanda hitam itu tidak otomatis walaupun kita sering bersujud. Karena ciri orang beriman itu bukan tampak pada dahi, tapi fi wujuhihim apa? Min asari sujud, gitu ya. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tanda mereka itu tampak pada wajah mereka karena bekas-bekas sujud, sebagai dampak buah dari sujud. Al-Quran tidak menyatakan bahwa tanda-tanda mereka itu tampak pada dahi-dahi mereka. Bukan di dahi, tapi
di wajah. Padahal yang jadi anggota sujud apa? Dahi, bukan wajah. Berarti bukan tanda hitam toh, bukan. Tanda orang beriman itu bukan tanda hitam. Jadi nggak perlu juga diupayakan supaya hitam. Gitu. Yang sudah hitam ya sudah, nggak usah dibuang. Ya karena tentu tekstur kulit setiap orang berbeda-beda. Ada yang sensitif, mungkin nggak boleh terlalu lama menyentuh tempat sujud terus membekas jadi hitam. Ada juga yang tidak begitu, ya, bukan itu. Apanya? Sering sujud, sering sholat. Ya karena memahami dengan pemahaman yang zahir ya. Jadi yang dipahami begitu, bahwa harus ada tanda hitam di dahi. Tidak harus, bukan harus ya. Karena yang menjadi ciri orang beriman itu adalah ciri mereka itu tampak pada wajah. Berarti kalau tampak pada wajah itu yang dimaksud apa? Hah? Air muka, aura, Pak, aura, ya bahasa kita mah. Iya. Artinya mau ada tanda hitam di dahinya atau tidak, nggak masalah. Ciri orang yang sering sujud akan kelihatan, wajahnya itu adem, menyejukkan, ramah. Ketemu sesama muslim menampakkan keceriaan, memberikan senyuman, gitu. Walaupun ada hitam di dahinya, tapi ketemu sesama muslim asem, tuh, nggak pernah memberi senyuman. Bukan itu akhlak muslim, ya. Itu loh maksudnya ya. Malah yang ada tampak serem begitu. Bukan, Pak, ya. Ya itu kan ajaran Nabi, Pak. Ketemu sesama muslim itu tampakkan wajah yang ceria, kan begitu. Sedangkan apa yang dicontohkan Nabi itu adalah pelaksanaan dari ajaran Quran. Ya iya, terapkan gitu. Nah, jadi wajahnya orang yang rajin sujud itu akan tampak sebagai wajah yang ramah, santun, itu maknanya, ya. Jadi itulah yang dimaksud yuqimus shalah, mendirikan sholat. Makanya pernah dulu saya sampaikan, mendirikan sholat itu di masjid atau di luar masjid? Nah, mendirikan sholat itu di dalam masjid atau di luar masjid? Ayo. Hah? Mendirikan sholat itu hakikatnya adalah di luar masjid. Hah? Jadi nggak usah ke masjid lagi, bukan begitu. Melaksanakan sholatnya ya di masjid, berjamaah, awal waktu. Tapi prinsip-prinsip yang ada dalam sholat terapkan saat kita keluar dari masjid. Yang tadi itu keluar masjid, ketemu sesama muslim, senyum, ceria, salaman gitu, hangat dengan sesama. Iya. Tasafahu yadhhabil gillu an qulubikum, kan begitu kata Nabi. Berjabat tanganlah kalian dengan sesama itu, maka akan hilang nanti rasa
kebencian, kedengkian di hatimu itu. Ya. Jangan kaku gitu dengan sesama muslim tuh. Cuma bareng aja sholat, begitu salam selesai semua masing-masing, nggak ada tegur sapa, nggak ada senyum-senyum. Bukan begitu yang diharapkan. Ya. Berjamaah itu bukan hanya mengejar 27 derajat. Tetapi ada kehangatan gitu, kedekatan antara muslim dengan muslim lainnya itu, ya. Tahu keadaan saudaranya seperti apa, sehingga ada rasa kebersamaan, ada persatuan nanti kita rasakan kalau begitu, ya. Kalau seperti itu. Ya enak kan Pak, kalau ada ikatan secara batin mah ya, biar kita rumah saling berjauhan, tapi ketemu di sini kita berasa saudara ya. Lebih merasa saudara dengan orang yang sering ketemu di masjid, ketemu sholat berjamaah, terus saling tegur sapa, ngaji bareng, rasanya dia adalah tetangga bahkan saudara saya. Tetangga yang bersebelahan rumahnya, jarang ketemu kalau ada arisan RT saja, batin kita tidak dekat dengan mereka. Betul nggak? Iya. Jadi yang mengikat batin kita itu adalah ibadah. Ibadah insyaallah ya. Baik. Jadi itu maknanya yuqimus shalah itu ya, mendirikan sholat. Terus apalagi yang diperintahkan? Nah, kita lanjutkan dulu ya. Jadi mendirikan sholat itu menyempurnakan ruku sujudnya, mengerjakannya tepat di awal waktu yang ditentukan, mengerjakannya dalam berjamaah, mengerjakan toharohnya secara sempurna, menghadap kiblat, gitu. Sehingga dengan demikian jiwa mereka menjadi bersih, ruh mereka menjadi bersih, sehingga ketika jiwanya bersih tampak pada wajahnya itu, gitu. Hatinya bersih, tidak ada benci kepada siapapun, tidak ada kebencian kepada siapapun, selalu melihat orang lain itu tidak memandang rendah bahwa saya tidak lebih baik dari dia. Ada orang lain yang mungkin sholatnya lebih baik dari saya, sehingga tidak memandang rendah siapapun. Itulah cirinya orang yang sholatnya benar, menumbuhkan jiwa yang besar gitu. Jiwa besar itu bagaimana? Yang tawadu, bukan takabur, bukan yang ujub, menganggap sholat dia yang paling benar, yang lain itu masih pada salah sholatnya, gitu. Kenapa? Cuma gara-gara baca satu hadis doang, ya? Lalu disalah-salahkan semuanya itu. Nah ini kan harusnya nggak begitu itu. Imam Al-Ghazali itu mengatakan begini Pak, orang yang tidak pernah berpikir bahwa ada orang lain yang lebih baik dari dirinya, maka orang seperti itu tidak akan selamat dari sifat ujub. Dan itu penyakitnya orang berilmu, hati-hati. Lagi semangat belajar agama, belajar hadis, belajar fikih, ketemu 1-2 hadis, langsung menyalah-nyalahkan orang. Kan begitu, ya. Hati-hati, ya, hati-hati. Ada nggak yang begitu Pak? Oh banyak. Astagfirullahaladzim. Ya. Iya.
Kita lanjut ya. Wa yunfiku sirra wa alaniyah. Jadi begini Pak, kalaupun memang ada kesalahan pada orang lain yang menurut dia itu salah, ada caranya yang lebih beradab dan sesuai dengan keilmuan. Ketika kita melihat, maaf sekali, kita melihat ada orang lain cara sholatnya kok berbeda dengan cara sholat saya, jangan menganggap bahwa saya yang benar, dia yang salah. Kalau penasaran, tanya. Dari mana dapat ilmunya dia sholat seperti itu? Yang saya tahu begini. Nah, dia dari mana dapatnya? Siapa tahu dapat tambahan ilmu yang kita nggak tahu. Kan begitu harusnya. Ya, dialog, diskusi. Bukan menghakimi. Kalaupun ternyata orang itu yang keliru, ya kita arahkan berarti ya. Oh, kalau begitu nanti lain kali ya seperti ini ya. Karena berdasarkan keterangan yang saya tahu seperti ini. Kan enak Pak begitu. Ya. Itu seperti Nabi yang menegur orang ketika masuk masjid, yang lain masih sholat, dia langsung duduk di belakang, nggak ikut sholat. Ketika selesai sholat, Nabi kan tanya, kenapa? Ya Nabi tentu ada yang memberitahu, mungkin ada orang itu nggak ikut sholat. Tanya, kenapa kalian tidak ikut sholat? Apa jawab mereka? Kami sudah sholat di rumah. Ya wajar dong, berarti mereka nggak ikut sholat lagi, udah sholat. Jadi mungkin ke masjid mau menghadiri majelisnya Rasulullah. Begitu nyampe masjid masih sholat, ya udah duduklah mereka. Apa pesan Nabi? Oh begitu. Lain kali Nabi nggak membentak mereka, tidak menegur dengan keras. Cuma Nabi mengingatkan, lain kali kalau kalian masuk masjid didapati orang sedang berjamaah, ikut berjamaah, karena kalian akan dapat pahala sunnah walaupun sudah sholat di rumah. Gitu kan jadi ilmu tuh ya. Boleh ngulang lagi sholat untuk mengejar sunnah, berarti ya ikut berjamaah lagi. Itu sama seperti kita menemani orang yang masbuk ketinggalan, nggak ada temennya. Nyampe sini udah salam, padahal niatnya mau berjamaah. Celingak celinguk, nggak ada temen. Siapa saya berjamaah sama siapa nih? Nah udah temenin, yuk sama saya berjamaah berdua. Kita udah sholat padahal. Ya. Ya cuman kan jarang yang mau begitu, malas amat gitu ya. Sholat zuhur yang tadi aja malas, apalagi harus ngulang lagi ya. Padahal dapat pahala itu tambahan kalau mau. Boleh Pak begitu Pak. Ya. Itu namanya joki berjamaah. Joki berjamaah. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan juga hendaknya mereka menginfakkan sebahagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Apa ini isyarat tentang apa nih? Kalau yang tadi itu sholat, nah yang kedua zakat dan sodako. Iya, zakat dan sodako. Kalau zakat sifatnya hukumnya apa? Wajib. Kalau sodako di luar zakat hukumnya
sunnah. Ya, itu sunnah. Yang penting hartanya sudah disisihkan dan diserahkan. Jadi tidak harus terucap lafaz niat bahwa saya berikan ini sebagai zakat saya, nggak apa-apa, nggak begitu juga. Yang terhitung itu adalah ketika dia sudah menyisihkan hartanya sebagai zakat, lalu diberikan kepada yang berhak, atau dia titipkan kepada yang bisa menyalurkannya. Nah, tapi kalau mau kepada lembaga, kita menyatakan akad, nitip zakat, boleh. Saya titip ini zakat harta saya, tolong diserahkan pada yang berhak menerimanya, begitu ya. Tapi kalau kita menyerahkan langsung misalnya sama orang, mau kita nyatakan itu sebagai ini zakat saya, tolong terima, begitu boleh, atau tidak pun sudah sah ya. Pada saat kita serahkan itu sudah terhitung zakat, insya Allah. Terus sodakoh, kalau sodakoh sifatnya sunnah. Kalau zakat ada ketentuannya, standar yang wajib zakat berapa, nilai zakatnya berapa. Kalau sodakoh tidak ada ketentuannya. Bahkan sodakoh yang paling besar pahalanya adalah sodakoh pada saat miskin. Oh, ya. Jadi bukan saat kaya. Kalau sodakoh yang lebih besar pahalanya adalah sodakohnya orang miskin. Maka kalau mau banyak-banyak sodakoh, buru-buru mumpung miskin. Jangan nunggu kaya karena nanti jadi pelit. Gitu, banyak mikir nanti kalau nunggu kaya. Tapi kalau orang yang saat miskin dia sudah gemar sedekah, nanti saat kaya juga nggak akan berubah. Gitu loh maksudnya, Pak. Tapi kalau dari sekarang kita nggak melatih diri untuk jadi dermawan, pada saat kita nggak punya dan hanya bermimpi saja, berkhayal, nanti deh kalau saya kaya saya sumbang di masjid, nanti deh kalau saya kaya, nggak jamin saya nanti kalau kaya dia mau begitu. Ya, nggak jaminan itu bahwa nanti kalau betulan dia kaya, dia akan mau menginfakkan hartanya. Belum tentu. Yang mana caranya bagaimana? Infak sodako ini ada dua, sirron, alaniyah. Sirron artinya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kalau alaniyah dilakukan secara terang-terangan. Maksudnya terbuka, diketahui banyak orang. Termasuk berarti di antara bentuk sodakoh yang dilakukan terbuka adalah kita menitipkan sedekah, lalu panitia mengumumkan bahwa telah diterima dari seorang bernama Fulan bin Fulan sedekah sebesar sekian. Kan diumumkan tuh. Jadi tahu orang semuanya. Itu alaniyah. Boleh? Boleh. Asal tujuannya untuk mensyiarkan sekaligus memotivasi yang lain agar meniru. Begitu. Nih, ada yang udah ngasih sekian nih. Gitu. Masa yang lain belum ngasih juga? Kan begitu maksudnya tuh. Dan yang diumumkan namanya tetap menjaga agar hatinya ikhlas karena Allah. Gitu. Jangan terus jadi bangga. Wow. Ya. Jadi bangga gitu disebut namanya. Ya, merasa bangga dia. Disebut paling atas karena paling besar jumlahnya. Nggak usah. Ya tetap saja. Jadi infak sodako secara terang-terangan itu boleh. Tapi yang lebih utama secara sembunyi-sembunyi. Bagaimana caranya sembunyi-sembunyi itu? Apakah dengan cara memberikan sedekah tanpa orang yang diberi sedekah itu tahu siapa yang memberi? Bisa begitu?
nggak kenal kita orangnya begitu, ya, tidak kenal, atau menitipkan melalui tangan orang lain. Orang-orang salaf dulu begitu, Pak. Ketika mau memberikan sedekah itu, supaya tidak diketahui, maka dia berikan sedekahnya melalui tangan orang lain. Nah, sampai pernah kejadian kan, ada seorang yang kaya mengeluarkan sedekah beberapa dinar, bukan dirham, Pak, dinar, uang emas, satu kepingnya sekitar 3 jutaan itu, disimpan di masjid, mungkin dimasukkan dalam satu tempat, dititipkan pada seseorang di masjid. Tolong ya, ini sedekah saya, kasih nanti sama yang mampu, yang tidak mampu, yang membutuhkan. Enggak lama datang seseorang ke masjid mengambil itu sedekah. Dibiarkan saja oleh orang yang ketitipan tadi, yang ternyata yang mengambil sodakohnya itu adalah anaknya sendiri. Ma'an nama anaknya, yang memberikan sedekah bapaknya Yazid namanya itu. Sampai pulang ke rumah diomelin sama bapaknya. Bukan kamu yang aku maksudkan, kata ayahnya. Itu buat orang. Si Ma'annya nggak mau mengembalikan lagi. Ya, udah saya ambil, Pak. Gitu. Sampai nanya akhirnya dua-duanya ke Rasulullah. Gimana nih ya Rasulullah? Kata Rasulullah, untukmu wahai Yazid, engkau sudah mendapatkan pahala dari apa yang sudah kamu niatkan. Kamu udah niat sedekah, udah dapat pahalanya. Dan untukmu Ma'an, kamu sudah dapat apa yang sudah kamu ambil, udah ambil aja. Anaknya dapat uangnya, bapaknya dapat pahalanya. Berarti kalau sodakoh biasa bukan zakat, Pak, boleh dari orang tua itu diberikan ke anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. Atau ke atas orang tua, ibu, bapak, kakek, nenek, dan terus. Kalau zakat nggak boleh begitu. Kalau zakat nggak boleh. Zakat itu nggak boleh diberikan kepada anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. Atau orang tua tidak mampu, anaknya kaya, mau mengeluarkan zakat, jangan dari zakat mau ngasih orang tua. Karena kalau orang tua tidak mampu, maka anak wajib menafkahi orang tuanya, bukan zakat. Nah, kecuali ke samping. Siapa samping nih? Saudara. Kenapa? Karena mereka bukan tanggung jawab kita nafkahnya. Nah, yang menjadi tanggung jawab kita nafkahnya adalah anak dan terus ke bawah, orang tua ke atas. Nah, itulah yang nggak boleh zakat kita berikan, ya. Tapi kalau ada adik misalnya tuh, keponakan, itu boleh, ya, berikan zakat. Dari zakat boleh. Kapan diberikannya sodakoh ini? Lihat ayatnya. Min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khilal. Sebelum datang kepada kalian hari ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Apa maksudnya ini? Yaitu hari kiamat maksudnya. Tidak ada lagi jual beli, sehingga seseorang mendapatkan keuntungan dari jual belinya, mendapatkan keuntungan dari transaksinya. Tidak ada pula persahabatan yang dapat dimanfaatkan nanti. Tidak ada hubungan yang bisa dimanfaatkan nanti untuk menolong dia dari azab Allah. Kalau di dunia kan masih berguna, Pak. Kita punya punya kedekatan dengan seseorang itu, ya. Itu masih bisa kita manfaatkan. Masih bisa manfaatkan. Jadi kebanyakan orang mencari keuntungan itu kan dari jual beli, kan. Makanya
Jangan nunggu sampai nanti jual beli udah nggak ada lagi, kalian udah nggak bisa cari untung. Kalau nggak pernah sedekah di dunia, kalian nggak bakal punya keuntungan apa-apa nanti di akhirat, karena udah nggak bisa jual beli. Kalau sekarang ini kita nggak sedekah, nggak zakat, kita masih bisa dapat keuntungan banyak. Itu kenapa? Jual beli, itu jual tanah cepet untungnya. Walaupun tanah orang kadang-kadang yang dijual dicaplok gitu ya. Nah itu maksudnya Pak ya, sebelum nanti di akhirat di hari kiamat tidak ada lagi yang namanya tawar menawar jual beli, sehingga kalian nggak punya peluang untuk dapat keuntungan apa-apa di akhirat. Di dunia kalian nggak sedekah, nggak zakat, memang nggak kelihatan, tetap aja kaya raya walaupun pelit juga. Kenapa? Kalian masih bisa memanfaatkan kedekatan tuh, persahabatan, jual beli, dapat menguntungkan dengan keuntungan yang banyak. Tapi nanti di akhirat, kalau nggak pernah sedekah, nggak pernah mengeluarkan zakat, jangan harap kalian punya keuntungan nanti di akhirat. Nggak punya apa-apa. Gitu maknanya. Ya. Min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khilal. Yo, kita lanjut lagi ayatnya. Ini baru satu ayat loh Pak. Jam berapa ini? Astagfirullah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas samai ma'a. Nah berikutnya, ini kan yang diseru orang beriman ya, supaya orang beriman ini tetap mau istiqomah taat kepada Allah. Maka di ayat berikutnya Allah menggambarkan tentang tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya untuk menambah keimanannya orang-orang yang beriman, sehingga mereka mau patuh dan taat pada perintahnya. Apa itu? Allah lah yang telah menciptakan langit berlapis-lapis itu dan juga bumi, bukan yang lain. Coba tanyakan pada apapun dan siapapun yang disembah oleh manusia selain Allah, adakah selain Allah yang menyatakan dengan terang-terangan bahwa dialah yang telah menciptakan langit dan bumi? Ada? Tidak ada. Hanya Allah di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya yang menyatakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi ini, bukan yang lain. Bukan yang lain. Jadi kita tinggal sekarang ini di bumi yang Allah ciptakan. Kita bisa dengan leluasa hidup karena menghirup udara yang Allah sediakan. Kita hidup karena dikasih jantung yang terus berdetak dari sejak ditiupkan ruh di dalam rahim ibu sampai hari ini, tidak pernah jantung itu berhenti. Dia tuh yang sudah memberikan itu. Kepadanya harusnya kita menyembah dan patuh serta taat. Kan begitu artinya, ya. Kok nggak ada malunya memakan rezeki yang Allah sediakan, menikmati hidup yang Allah berikan, terus digunakan untuk maksiat kepadanya? Iya nggak? Nggak ada malunya manusia ini. Memanfaatkan rezeki yang Allah berikan, bahkan dipakai untuk maksiat kepada Allah. Padahal tinggal di bumi Allah. Harusnya kan kalau mau maksiat jangan di bumi Allah dong. Cari tempat yang lain yang bukan ciptaan Allah. Malu. Nggak ada malunya. Gitu. Sama seperti orang yang diminta tinggal di rumahnya begitu, dikasih makan segala macam, malah
menjelek-jelekkan yang punya rumah. Itu kan gimana kalau kita yang punya rumah? Kan kesel kalau kita mah ya. Udah usir aja tuh orang. Ngapain tinggal di rumah saya? Kayak begitu kelakuannya. Tapi Allah enggak, Pak. Enggak ada orang yang terusir dari buminya walaupun terus maksiat tiap saat. Ya Allah, dialah Allah. Yo, lanjut lagi. Dan dialah juga yang menurunkan dari langit apa? Ma'an, air hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Yang dengan air hujan itu Allah tumbuhkan berbagai macam buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Bertahun-tahun kering tak ada hujan. Begitu hujan turun beberapa hari saja langsung tumbuh hijau. Berbagai macam tanaman tumbuh kan. Itulah kekuasaan Allah. Maka ada juga yang menyindirkan katanya sekarang ini di Arab sering hujan. Terus gunung-gunungnya jadi hijau kan. Nah, ada yang menghubungkan ini dengan tanda-tanda kiamat. Ya mungkin saja benar. Tapi ada yang berkomentar orang sana itu, Pak. Ya di sana memang begitu. Walaupun sudah lama kering, nggak ada hujan. Kalau berhari-hari hujan, ya tumbuhlah rumput. Tapi beberapa hari setelah itu nanti 12 hari kering lagi udah. Itu katanya. Memang dataran sananya begitu. Ya. Ya wallahu a'lam kalau nanti di kemudian hari ya mungkin berubah itu menjadi dataran yang betul-betul hijau itu. Ya wallahu a'lam. Ya bagi Allah tidak ada yang mustahil kan? Nah, jadi air hujan itu adalah tanda kebesaran Allah. Di surat Az-Zukhruf ayat berapa ya? 31 kalau tidak salah. Allah itu menyatakan walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadar. Bahwa air hujan yang Allah turunkan itu Allah turunkan dengan kadar yang Allah tentukan. Ini yang enggak pernah kita perhatikan. Kapan hujan akan turun juga rahasia Allah. Dan berapa banyak hujan yang akan Allah turunkan hanya Allah yang tahu. Berapa kubik yang hari ini mau diturunkan di Pamulang ini, di Permata atau di mana ini, di Nurul Huda ini ya, di Kedaung ini. Kan tersimpan di awan tuh airnya. Berapa juta kubik Allah menyimpan air di awan itu. Ada kadar yang tersimpan di sana. Tanpa ada tiang yang menopang awan itu. Tanpa ada tali yang juga mengikatnya ke atas. Terapung di sana. Di atas awan tersimpan air yang begitu banyak. Siapa yang menahan? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah mau menurunkan hujan itu di satu tempat, mau turunkan nih 1000 kubik banyaknya di Pamulang, apa diturunkan begitu saja? Seperti kita menuangkan air dari ember? Bayangkan coba, kalau hujan yang Allah turunkan seperti itu adanya, Pak. Apa yang terjadi? Masya Allah, kita nggak bisa apa-apa, hancur semuanya. Tapi biqadar. Biqadar itu maknanya adalah bahwa Allah turunkan air hujan itu dengan kadar yang sudah ditentukan berapa banyaknya dan juga diturunkan dalam bentuk titik-titik hujan. Ya, tapi jangan salah, Pak. Walaupun sebesar butiran air hujan, kalau kecepatan jatuhnya sama dengan benda yang jatuh dari atas, karena gaya gravitasi bumi,
air hujan itu bisa menembus genteng kita. Payung itu nggak ada gunanya, Pak. Tapi dengan kuasa Allah, jatuhnya titik-titik hujan itu dari ketinggian berapapun Allah atur sedemikian rupa sehingga kecepatan jatuhnya itu sama dari ketinggian berapapun. Sehingga titik-titik hujan itu menjadi nikmat buat kita. Enak malah hujan-hujanan kan? Ya Allah. Coba siapa yang mengatur itu? Allah. Tidak ada yang lain, hanya Allah yang mengatur demikian. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri. Dia juga yang telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dari mulai yang sederhana berupa sampan yang terbuat dari kayu, yang hanya dengan dayung begitu terapung di atas laut, sampai kapal dengan teknologi canggih, kapal pesiar yang di dalamnya ada kolam renang, ada mall, segala macam. Berapa ton itu beratnya kapal, tapi bisa mengapung di atas air dan berlayar. Siapa yang menundukkan kapal itu? Allah. Bukan teknologi yang dibuat oleh manusia itu. Kenapa? Jika kami menghendaki, tuh di surat Yasin deh. Jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka, kan? Ya. Kami tenggelamkan mereka itu. Kalau Allah menghendaki, nggak peduli secanggih apapun teknologinya. Kalau Allah menghendaki kapal itu tenggelam, tenggelam. Allah yang menjadikan itu. Maka kalau naik kendaraan jangan lupa tawakal pada Allah. Karena yang menentukan kita selamat atau tidak itu bukan mesin kendaraan itu yang terjamin baik, tapi Allah. Jangan lupa baca doanya kalau naik kendaraan ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sepanjang jalan jangan hura-hura, jangan lalai, banyak zikir. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya, belum lama tuh kan yang di Nepal itu. Malah sampai ada yang masih tersimpan kan videonya itu, yang lagi tayangan live gitu dari dalam pesawat itu sampai terjatuh api itu kan menyembur. Astagfirullah. Nggak tahu kita. Titipkan kepada Allah semuanya, ya. Makanya kenali Allah itu, Pak, ya, kenali Allah. Dengan mengenali tanda-tanda kebesarannya ini gitu. Ayo, melihat langit itu yang terlihat Allah, melihat bumi yang terlihat kebesaran Allah, melihat laut yang terlihat itu kebesaran Allah. Itu loh maksudnya mengenal Allah tuh ya. Lanjut lagi. Wasakhkhara lakumul anhar. Dia pun telah menundukkan sungai-sungai untuk kalian, sehingga sungai-sungai ini menjadi jalur untuk perdagangan dan lain sebagainya, ya. Lalu lanjut apa lagi? Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar daibaini wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Dia pula lah yang menundukkan bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar dalam orbitnya, dan pula menundukkan bagimu malam dan siang. Pernahkah kita memperhatikan saat terjadi pergantian siang dan malam itu, siapa yang telah mempergilirkan itu? Duh?
Kita nggak pernah memperhatikan itu kan? Jarang. Kenapa? Ya kita anggap ini adalah suatu peristiwa yang biasa-biasa saja. Tiap hari ini kita rasakan. Pagi muncul terbit matahari, sore dia tenggelam, terus gelap malam. Ya. Siapa yang mengatur itu? Kok teratur terus setiap hari? Matahari terbit. Apakah matahari punya kesadaran dengan sendirinya untuk terbit setiap saat? Apakah bulan itu punya kesadaran? Bumi ini punya kesadaran? Atau ada yang mengaturnya kira-kira? Lah ini, kalau kita orang yang beriman, dapat informasinya langsung dari Sang Pencipta langit bumi ini. Dia Allah yang sudah mengatur itu semua. Matahari punya 360 tempat terbit. Setiap hari dia berpindah posisi. Dan akan kembali pada posisinya setelah 1 tahun. Ya. Coba perhatikan. Pernah nggak memperhatikan posisi matahari setiap pagi? Bergeser nggak itu? Allah yang mengatur sedemikian itu. Ya. Tidak ada yang lain. Ya. Lalu juga mempergilirkan siang dan malam sehingga kita menjadi nikmat karenanya. Siang hari kita bisa bekerja. Di malam hari kita bisa istirahat. Maka di ayat yang lain Allah mengajak kita untuk merenung. Qul ara'aitum in ja'alallahu lakumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakan Muhammad kepada mereka, bagaimana menurut kalian seandainya Allah menjadikan malam itu terus saja malam sampai hari kiamat? Man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya. Adakah Tuhan lain selain Allah yang bisa mendatangkan untuk kalian cahaya siang? Tidak ada. Bagaimana menurut kalian seandainya Allah menjadikan siang itu terus saja siang, nggak ada malamnya sampai kiamat? Adakah Tuhan lain selain Allah yang bisa mendatangkan malam untuk kalian? Kita jarang bersyukur atas itu. Ya. Siang kita maksiat, malam hari juga masih maksiat kepadanya. Padahal setiap datang malam Allah menunggu. Dalam hadisnya itu, hadis qudsi, Allah mengulurkan tangannya setiap malam hari, menunggu barangkali ada hambanya yang mau bertobat, yang melakukan kesalahan di siang hari. Setiap datang siang Allah juga membuka kedua tangannya, menunggu barangkali ada hambanya yang mau bertobat, yang melakukan kesalahan di malam hari. Itu ya Allah. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Dia telah menganugerahkan kepadamu segala apa yang kamu minta kepadanya. Kamu minta rezeki, Allah kasih. Kamu minta anak, Allah kasih anak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu mau menghitung nikmat Allah, maka niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Nikmat yang kita minta saja, mungkin kita nggak akan bisa menghitungnya. Belum lagi nikmat yang tidak pernah kita memintanya. Allah berikan kita kedua mata tanpa pernah kita meminta. Allah berikan kedua telinga sehingga bisa mendengar, menikmati keindahan-keindahan suara. Dengan mata ini kita bisa melihat aneka warna yang indah, berbagai macam pemandangan yang indah di dunia ini. Kita nggak pernah minta. Allah berikan kita jantung, Allah berikan kita kedua tangan, Allah berikan kedua kaki. Kita nggak pernah minta itu semua. Nggak akan cukup waktu untuk mensyukuri itu semua, Pak. Ya, tidak akan cukup waktu untuk mensyukuri berbagai macam nikmat yang Allah berikan itu.
Maka terlalu naif jika ada seorang hamba yang masih malas untuk beribadah itu. Sedangkan dia setiap saat berputar dengan nikmat yang Allah berikan. Di mana akalnya itu? Ya. Gimana, Pak? Ya. Kalau ta'uddu itu mencoba untuk menghitung, ya. Kalau tuhsuha itu artinya membatasi. Ahsa yuhsi itu menghitung dengan batasan tertentu. Artinya apa? Nggak akan bisa membatasinya. Sampai hitungan berapa nikmat itu. Nggak akan ketemu itu ujungnya di mana. Ya, berapa banyak ini oksigen yang Allah berikan? Ya Allah, setiap saat ya. Padahal kalau kita disuruh bayar satu tabung saja, berapa itu harganya? Hah? Mahal kan? Astagfirullah. Allah nggak pernah nagih, Pak. Itu berapa harganya itu darah organ tubuh kita. Coba kalau mau dihargakan itu satu organ saja harganya miliaran itu yang jual beli itu. Ya. Miliar. Ada yang mau nuker, Pak? Ada nggak yang mau menukar anggota tubuhnya itu? Mata mau nggak ditukar 1 miliar, Pak? Hah? Dicopot matanya begitu? Nggak ada ya? Ya Allah, nikmat sekali kita punya mata. Ya. Apalagi masih bisa melihat tanpa harus pakai kacamata. Cuma sayang, banyak yang nggak bersyukur. Masih bisa melihat dengan jelas. Jarang buat dipakai untuk membaca Al-Quran. Begitu rabun baru megang Quran. Ini huruf apa ya itu? Nggak bisa lagi baca itu. Iya. Astagfirullah, ya Allah. Aduh, nggak akan terhitung nikmat Allah itu. Innal insana la zalumun kafar. Sungguh manusia itu benar-benar zalim dan kufur. Inilah sifat kita. Allah sebut kebanyakan manusia itu apa? Zalim dan kufur. Apa zalim artinya? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, menggunakan mata bukan untuk yang semestinya, menggunakan telinga bukan untuk yang semestinya. Allah berikan tangan tapi digunakan bukan untuk yang semestinya. Begitu zalim itu maksudnya. Ya. Ya Allah, kufur nikmat yang dimaksud di sini. Jadi apa kesimpulannya, Pak? Dari ayat 31 sampai 34 ini yuk kita lihat. Pertama, wajib mendirikan sholat serta menunaikan zakat serta anjuran memperbanyak sedekah untuk menjaga diri dari azab neraka. Yuk. Mumpung masih dikasih hidup, ya, mumpung kita masih bisa mengumpulkan harta, jangan ditumpuk karena tidak akan ada gunanya. Manfaatkan harta itu dengan disedekahkan, diinfakkan. Kedua, boleh sedekah dengan terang-terangan, sebagaimana juga boleh sedekah secara rahasia. Dan yang kedua itulah yang lebih utama. Yang rahasia.
nggak ada yang tahu siapa yang ngasih gitu. Tiba-tiba di kotak amal masjid ini ada amplop yang tebel gitu, isinya 100 ribuan. Siapa yang ngasih nih? Ya. Nah itu sedekah sembunyi-sembunyi tuh Pak. Kan susah mau diumumin juga, nggak ada namanya. Gitu. Nah itu termasuk sedekah rahasia. Asal amplopnya tidak dikasih nama. Jadi kalau amplopnya dikasih nama ya ketahuan dong. Ya. Lalu yang ketiga, apa yang ketiga? Berusaha mengenal atau ma'rifat kepada Allah, karena ma'rifat kepada Allah itu akan membuahkan rasa takut. Bagaimana caranya tadi? Lihat ciptaannya. Sering-seringlah bertafakur ya. Jadi kalau ada yang suka rihlah, jalan-jalan, wisata alam katanya, pergi ke laut, pergi ke pantai, pergi ke gunung, jangan hanya menikmati perjalanannya, tapi manfaatkan untuk bertafakur. Coba ya, di hutan itu lihat tanda-tanda kekuasaan Allah, sehingga kita betul-betul merasa kecil gitu. Ya Allah, begitu besar kekuasaan. Coba pergi ke laut ya, di tengah laut tuh Pak, yang sudah tidak kelihatan apa-apa lagi tuh, lihat itu ciptaan Allah. Kalau terjadi apa-apa di atas kapal itu, siapa yang bisa menyelamatkan kita? Kepada siapa kita minta tolong? Ya, nah gitu loh maksudnya ya. Nah ini kan jarang kita melakukan hal seperti itu ya. Melihat apapun bukan Allah yang kita lihat itu. Jadi keindahan-keindahan alam tuh Pak ya. Nah, tapi jangan jadi alasan gitu. Tafakurnya kalau lihat wanita cantik aja, tafakur, Masya Allah. Ya, itu kadang-kadang bukan tafakur, itu mah ya, nafsu. 4. Wajib beribadah kepada Allah dan batalnya beribadah kepada selain Dia. 5. Disifatinya manusia dengan sangat zalim dan sangat kufur selama dia tidak beriman dan istiqomah dalam manhaj Islam. Maka insya Allah yang istiqomah dalam manhaj Islam, mengikuti tuntunan Allah, Al-Quran dan juga sunnah nabinya, insya Allah tidak akan menjadi manusia yang zalim dan kufur. Kita paham harus bagaimana kita menjalani hidup ini. Allahu Akbar. Begitu ya. Tuh, walaupun cuma 4 ayat, kalau dipelajari lama dapat petunjuknya kan. Oh begitu. Coba kalau dibaca saja Pak, oh lewat, nggak dapat apa-apa, cuman pahala aja. Per hurufnya 1/10 kebaikannya. Insya Allah. Maka jangan males ya, jangan bosen Mbak ya. Itu walaupun sambil ngantuk-ngantuk nggak apa-apa. ada kopi kan, ada kopi insya Allah. Sambil ngantuk-ngantuk nggak apa-apa. Terus semangat. Walaupun mungkin nggak akan keumuran kita sampai khatam 30 juz ya. Baru juz berapa ini? Juz 13. Masya Allah. Udah berapa tahun kita ngaji ini? Baru juz 13. Ya Allah ya Rabbi. Nggak apa-apa. Walaupun keburu malaikat maut datang menjemput kita, tapi malaikat maut juga tahu kok. Setiap Sabtu kita suka ngaji ke sini, ya. Pencatat amal juga tahu, akan jadi saksi masjid ini. Kalau Bapak setiap hari Sabtu ini hadir di sini, insya Allah dicatat sebagai orang yang sedang berjuang ingin memahami Al-Quran.
daripada nggak belajar sama sekali. Kalau ditanya oleh Allah nanti apa yang sudah engkau lakukan dengan Al-Quran, udah puluhan tahun nggak pernah membacanya, nggak tahu apa isinya, padahal Al-Quran itu petunjuk hidup katanya. Ya Allah, gimana jawaban kita kalau kita nggak pernah mempelajarinya? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.